Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahi al-'aliyyil. Allahumma rabbal Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrafil Fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika bima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ukhtulifa fi minal haqqi bi idnika innaka tahdi man tasya ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bis-salama wal amanah wal afiyah wasiha khalisan mukhlisan li wajhil karim sunnatan lillahi ta'ala al-madad hadir ya sikin wal alibin sayyidina wa maulana sultan awliya Gausul A'zam Rabbul Alamin Asiri Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Qadassallahu sirrani sahibul ijazah wal karam fid din wad dunya wal akhirah wa bi barakati sayyidina al-mukarram Syekh Abdul Rahman radhiyallahu anhu manahtim bi jalal ruhi Nabi Mustafa sallu alaihi wasallam. Amin. Para jamaah, bagaimana kabar sehat semua? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita masih diberikan kemampuan untuk bisa hadir dalam rangka taklim mingguan. Mudah-mudahan hadir kita di tempat yang mulia ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Allah mudahkan urusan kita. Amin. Allah luaskan rezeki kita. Allah berkahkan hidup kita. Allah berkahkan keluarga kita. Allah berkahkan anak-anak kita. Allah berkahkan cucu-cucu kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu. Allahu Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan illa kecuali Huwahi. Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. La ta'khudhu sinatu wa la naum. La ta'khudhuhu, Allah tidak pernah tidur dan Allah pula tidak pernah ngantuk. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu baginya, milik Allah, ma fis samawati wa ma fil ard, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni. Man dzalladzi, tidaklah orang yang bisa memberi syafaat indahu, di sisinya orang tersebut, illa kecuali bi'idnihi, dengan izinnya. Ya'lamu, dia mengetahui Allah, ma baina aydihim, sesuatu yang ada di hadapanmu, wa ma khalfahum, dan dia tahu sesuatu yang di belakang mereka. Wala yuhituna bisyai'in min ilmihi, dan mereka manusia tidak akan mampu menguasai atau meliputi bisyai'in, dengan sesuatu, atau bisyai'in dengan sedikit, min ilmihi, daripada ilmunya Allah, illa kecuali
bima syaa, dengan apa yang Allah kehendaki atau yang diinginkan Allah. Wasi'a, luas kursiyuhu, kursinya, as-samawati wal ard, luasnya kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Wala yauduhu, dan tidak pernah lelah, tidak pernah capek kepada Allah hifzuhuma, memelihara, menjaga huma, keduanya, yaitu langit dan bumi. Wa huwal aliyyul azim, dan dialah Allah al-aliyyu, yang maha tinggi, al-azim, yang maha besar. Wallahu a'lam. Bapak-bapak, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas, mengkaji tentang ayat kursi. Ayat kursi ini sudah maklum di seluruh masyarakat Indonesia. Kalau disebutkan ayat kursi pasti jawab. Sering dipakai tahlilan, sering dipakai selamatan dan lain-lain. Ayat kursi, ayat itu artinya tanda, kursi itu artinya singgasana atau dikatakan kerajaan. Kalau kita mengkaji secara teks tadi, ya artinya seperti itu, bahwa di situ tentang Allah yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Ini sudah maklum, Allah itu al-hayyu wal hayyu al-qayyum. Allah itu maha hidup dan gak pernah mati. Al-qayyum, yang maha berdiri sendiri, dan Allah itu gak pernah minta pertolongan orang lain dalam melaksanakan semua permasalahan dunia, akhirat, langit dan bumi dan seterusnya. Allah pula digambarkan secara teks ya dulu, bahwa Allah itu nggak pernah ngantuk, dan Allah pula nggak pernah tidur. Kalau dilihat teks ini, bahwa Allah itu dinisbahkan, dihubungkan seperti seseorang. Yang namanya tidur, yang namanya ngantuk adalah sifat basari, sifat manusia. Manusia pasti ngantuk. Manusia basarnya pasti tidur, nggak ada manusia nggak tidur, pasti tidur. Tapi Allah nggak ngantuk kalian. Kemudian Allah pula yang memiliki langit maupun bumi, itu milik Allah. Dan digambarkan di sini, seseorang itu nggak bakalan memberikan syafaat kecuali dengan izinnya. Maka kalau secara syariat, bahwa orang yang memberikan syafaat itu para nabi, para rasul, para ulama, para orang-orang soleh. Itu di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Tapi di kalangan orang-orang yang paham Muhammadiyah, yang ngasih syafaat itu hanya Allah, nggak ada yang lain. Nah, karena dalil ini, tidak ada orang yang memberikan syafaat pertolongan di sisinya kecuali dengan izin Allah. Makanya nggak ada syafaat-syafaat selain Allah. Nah, kalau orang-orang doi Muhammadiyah, ini dalil. Jadi syafaat itu yang ngasih syafaat Rasul. Kemudian Allah itu tahu apa yang di hadapan mereka ataupun yang di belakang. Kita udah maklum lah, Allah itu pasti maklum. Kemudian manusia nggak bakalan menguasai sedikit pun ilmu Allah kecuali yang dikehendaki Allah. Bahwa kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Allah itu nggak pernah lelah memelihara, menjaga langit dan bumi.
Karena Allah itu yang maha tinggi lagi maha besar. Ini makna secara umum, secara syar'i. Ketika kita mengkaji ayat ini di balik rahasia hurufnya, di balik rahasia ayat ini ada rahasia. Ada di situ kalimat alif, lam, atau disebut Allah, lafzul Allah. Ketika kita mengkaji asma itu nama. Ketika kita mengkaji Allah, itu dipaparkan. Alifnya apa, lamnya apa, lam pertama apa, lam kedua apa, haknya apa. Ketika kita ngaji tauhid sifat 20, maka yang disebut lafzu Allah, alifnya itu adalah maknawiyah. Qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakaliman. Kalau kita mengkaji ke dalam, lam yang pertama itu ma'ani kudro, iroda, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Lam yang kedua itu namanya salbiyah. Salbiyah itu idam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, yamu binafsi, wahdaniyah. Hanya itu nafsiyah. Nafsiyah itu sifatnya satu, wujud. Jadi yang selama ini orang masyarakat banyak baca Allah, Allahu la ilaha illahu huwa, mereka baru taunya di lisan doang. Ketika mereka menyebutkan Allah, oh ternyata di dalam ada sifat 20. Makanya kenapa orang tua dulu suruh ngaji sifat 20. Wujud, idam, bako, muhalafatul hawadisi, yang membinasi itu sifat 20 dibagi 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Ternyata di mana adanya di lafaz Allah yang sering kita menyebut Allah. Allah itu sifat 20 dalamnya. Huruf-huruf itu tuh alif, lam, ha. Berarti Allahnya di mana? Gitu. Allahnya di mana? Ya itu yang pernah saya katakan di sini, man tolabal maula bigori nafsi dola lambaida. Barang siapa yang mencari Tuhannya, Allahnya di luar dirinya, maka dia sudah kesasar sejauh-jauh. Berarti ketika kita nyebutin lafaz Allah, itu ismu zat, nama suatu zat, dan di dalamnya ada sifat 20. Makanya dalam Islam yang nama pencipta alam jagat raya ini namanya Allah. Ismu zat, namanya Allah. Wajibul wujud, wajibnya wajib ada. Cuma Allah itu nggak bisa digambarkan. Siapa yang bisa menggambarkan Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak mirip dengan apapun, tidak ada yang serupa dengan apapun. Maka ketika dikaji dalamnya sama orang-orang sufi, oh, lafaz Allah itu di dalamnya ada sifat 20. Qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakalim. Itu di alifnya loh. Lamnya itu adalah ma'ani, kudro, iroda, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Lam yang terakhirnya itu salbiyah. Salbiyah itu berfungsi kalau dalam ajaran tauhid itu menegatifkan, menolak semua sifat-sifat yang mirip dengan Allah. Makanya sifat salbiyah kidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binasi, wahdaniyah. Allah itu kidam, Allah itu bako. Itu namanya sifat salbiyah, nolak. Allah baru ditolak sama sifat salbiyah.
Kemudian hanya itu namanya sifat nafsiyah, wujud. Makanya banyak di kalangan mereka perjalanan rohani, alat untuk supaya mereka ruhnya itu bisa usul ke Allah perjalanannya, yang mereka bayangkan apa? Zikir ini, Allah, 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 atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, nafi wal isbat ini. Nah kemudian la ilaha, tidak ada Tuhan, ilah kecuali Dia, tidak ada Tuhan. Tuhan yang lain nggak ada kecuali Dia. Dia siapa? Kalau dalam ini huwanya kembali ke Allah. Huwa ini domir, kata ganti. Kalau dalam ilmu nahu atau ilmu sorok, itu domirnya dihubungkan kepada laki-laki huwa. Kalau dia perempuan. Maka Allah la ilaha illa huwa. Ini tadi kan syariatnya udah tuh. Sekarang kita mengkaji rahasia di dalamnya itu. Allah la ilaha illa huwa, dan Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia. Nah, Dia siapa? Makanya kalau kita ketika mengkaji huwanya itu bisa kembali ke Allah, atau sekarang ini bisa kembali siapa? Orang-orang yang sudah istighroq, yang sudah mantap, yang sudah merasa ketika dia mengucapkan Allah, dia udah panah. Nah dia huwanya. Berarti siapa? Yaitu al ulama warasatul anbiya sekarang. Jadi kalau kita mengkaji ayat kursi cuma Allahu la ilaha illa huwa, Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dia ini siapa? Sedangkan huwa itu kata ganti domir dihubungkan ke laki-laki. Masa Allah laki-laki kan? Nah di situ ada rahasia huwanya siapa. Makanya kalau kita cuma Allah doang ya beres, sudah selesai. Berarti siapa? Ada hamba Allah, ada makhluk Allah yang mereka sudah memahami Allahu di dalamnya itu bukan nyebutin di mulut tuh Allah, bukan. Oh ternyata ada sifat 20, dan di antara sifat 20 tadi ada sifat ma'ani, kudro, iroda, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu sifat Allah dititipkan kepada manusia. Yang tadi kalau pengen mencari Tuhan di dirinya, karena di diri kita ada sifat Allah, kudro, irodah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Jadi kalau mengkaji secara umum syariat, Allahu la ilaha illa huwa, Allah tidak ada kecuali Dia. Ya Dia Allah, udah selesai. Ya kalau itu buat Allah doang ya beres. Tapi ada hamba-hamba Allah ketika dia mantap dalam menyebutkan Allahnya, dia tahu apa ada di dalam sifat 20. Makanya Allah la ilaha illa huwa, dan Dialah tidak ada Tuhan kecuali Dia. Nah Dianya itu kalau secara ini ke Allah, tapi secara ininya ada hamba-hamba Allah di situ. Kalau cuma ke Allah doang, buat apa Quran diturunin? Maka Quran ini diturunin untuk maslahat manusia. Makanya kata ganti huwanya tadi di kalangan ahli sufi, maka domir itu akan kembali ke hamba Allah. Bukan berarti dia Tuhan, tapi dia bisa mengetahui bahwa dia punya sifat Tuhan, sifat Allah, kudro, iroda, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Makanya al-hayyu, kalau kita kembalikan dalam syariat, Allah yang maha hidup, al-qayyum, Allah yang maha berdiri sendiri. Betul. Tapi secara kajian ini, mereka hamba-hamba Allah yang sudah menguasai Allah itu alif-alif lama, dia sudah meresap, ruhaninya udah usul, makanya dia tidak akan mati, dia akan selalu hidup. Siapa mereka? Ulama. Siapa ulamanya? Ulama warasatul anbiya. Makanya para ulama wali-wali itu gak pernah mati sampai sekarang. Kata siapa ulama-ulama yang pangkatnya wali itu mati? Gak ada, masih hidup. Jadi kenapa mereka bisa hayul qayyum? Ini jangan disalahpahami. Maksudnya yang secara kajian umum saya udah jelasin tuh. Huwa, hayul qayyum, domirnya ke Allah tuh. Nah, di sini
ketika mengkaji di dalam rahasia di dalam ayat ini ada huanya domir kata ganti ini sebanyak ke laki-laki. Kalau hiya ke perempuan, ini huwa berarti siapa? Ada seorang rijal, ada seorang ulama, termasuk ulama para wali. Makanya para wali itu punya sifat hayyul qayyum juga sama. Para wali itu nggak meninggal, jasadnya doang pindah kamar. Siapa itu wali yang mursyid? Dia masih hidup. Apalagi wali yang mursyid ini, ulama, Rasul Anbiya itu masih punya murid-murid. Kalau ulama mursyid itu dikatakan meninggal, atau ulama yang punya pangkat wali itu meninggal, lalu murid-muridnya yang masih di dunia, siapa yang ngebimbing? Sama Nabi Muhammad pun cuma pindah tempat, jasadnya doang, rohaninya ada. Kalau dulu hayyul qayyumnya kepada Nabi Muhammad. Kalau sekarang zaman modern ini hayyul qayyumnya sifatnya itu kepada siapa? Al ulama warasatul anbiya. Kok bisa begitu? Ya kalau kita memanai cuma Allah la ilaha illallah wal hayyul qayyum udah beres. Anak TK juga bisa. Anak SD juga bisa. Berarti di sini kalau orang sudah mantap ke Allahnya itu, dia akan mendapatkan apa? Punya sifat hayyul qayyum. Kalau sifat hayyul qayyum bagaimana? Sedangkan dia manusia rohaninya. Dia akan berdiri sendiri karena dia sudah dikasih sifatnya Allah gitu. Dia sudah kalau dalam hikam itu dia sudah dikasih wataknya watak Allah karena dia sudah panah. Panahnya ke Allah. Itu sebelum panah ke Allah dia kan punya guru. Gitu loh. Nah ini kalau sekarang kajian ini ya supi atau istilah rahasia di ayat ini. Jadi hayyul qayyum itu di situ ada huanya kata-kata huwa itu. Kalau secara serat benar Allah la ilaha Allah tidak ada yang kecuali dia Allah hayyu yang maha berdiri sendiri, hayyu yang maha hidup, qayyum yang maha berdiri sendiri, benar nggak salah. Tapi apa kita akan mengkaji sampai di situ tok berhenti? Oh, ternyata hayyul qayyumnya ada di antara hamba Allah yang dia maha hidup. Siapa itu? Yaitu ulama-ulama yang ruhaninya, yang ruhnya sampai sekarang ini diizinin datang ke dunia. Sedangkan ruh orang-orang biasa itu nggak boleh datang ke dunia. Ada alam barzah. Tapi mereka al-ulama Rasul Anbiya yang mereka punya pangkat ar-rasyidun mursyid, kayak nabi, kayak para wali, itu diizinkan Allah hadir ke dunia. Jangan heran. Karena dia punya apa? Hayyul qayyum. Gitu. La ta'udhu sinatu wala naum. Tadi secara makna syariat Allah itu nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Kalau kita nisbahkan ke diri kita nih, la ta'udhu sinatu wala naum, jangan jauh-jauh ke diri kita. Di diri kita tuh ada alat yang nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk, apa namanya? Apa namanya? Jantung. Jantung pernah tidur nggak? Jantung pernah ngantuk? Enggak. Kalau dinisbahkan ke manusia, jantung ini ada ketuhanan di sini. Maka kalau dalam bahasa sufi kolbu, kalau kata kedokteran mah jantung, kalau jantungnya sare, jantung yang ngantuk, wassalam, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi selama ini kita kan kadang mengajar tadi sinatu wala naum. Allah nggak pernah ngantuk, Allah nggak tidur. Kalau secara pengertian ini berarti Allah seakan-akan manusia dong. Karena Allah tuh nggak punya sifat itu, nggak punya sifat basaria. Maka di sini kalau dinisbahkan ke diri manusia, ketuhanan, sifat ketuhanan ada di mana? Kalau bahasa kedokteran jantung yang bisa diraba. Kalau dalam bahasa agamanya sufi namanya latifah qalbi atau qalbu. Ini dia nih. Yang disebut Baitullah di qalbil mukmin. Rumah Allah itu ada di mana? Di hati orang mukmin. Gak semua orang mukmin punya. Ini hadis ini banyak. Kadang ajangan gak paham itu.
Baitullah fi qulbil mu'min. Rumah Allah ada di hati orang mukmin. Apa tuh? Latifah. Makanya orang hidup sampai sekarang umur sampai 40, 50, 60, 70 belum tahu ilmu latifah, buta dia mata hati. Ini pengertian latajus sinatu wala naum. Gak pernah ngantuk, gak pernah tidur. Kalau kita dari dulu nih, dari kecil, dari pesantren kita ngartikan bahwa Allah itu gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Ternyata dinisbahkan ketika ada. Mana itu jantung, gak kedokterannya. Kalau di kita namanya kolbu. Makanya Nabi apa? Nabi gak pernah matanya tidur, hatinya apa? Hatinya gak tidur. Ini dia. Kalau dulu ke Nabi, kalau sekarang siapa? Manusia sekarang bisa. Coba sekarang bapak-bapak hadirin, jantungnya sedikit aja ngantuk, gimana itu? Bisa dikatakan mati suri kan? Kalau udah jantungnya tidur gimana? Hilang semua sifat-sifat Allah itu, kudro, iroda, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, hilang. Kalau sudah jantungnya tidur, kalau bahasa dihubungkan ke manusia nih, berarti apa? Kudrohnya yang bisa gerak, irodahnya, keinginannya, hayatnya. Hayat kan kembali ke hayat yang mau hidup tuh. Wah salam, udah gak bisa lagi, basor, udah gak melek lagi, merem ya kan? Alamnya udah gak bisa lagi, sampunya udah gak bisa. Badannya sehari masih seger, coba 2 hari 3 hari busuk dia. Kalau sudah jantungnya tidur. Makanya kalau mau manela atau sinatu wala naum, jangan jauh, ya Allah memang gak ada tidur, gak ada ngantuk. Kalau dihubungkan ke kita, ternyata siapa? Jantung ke Nabi Muhammad dalam syairnya begitu. Nabi itu kedua matanya gak pernah tidur karena hatinya apa? Hidup. Ini sebenarnya pelajaran buat kita. Hati kita jangan ngantuk. Hati kita jangan tidur. Nah, berarti harus dialih siapa? Itu alif-alif lama tadi, Allah. Nah, nanti dikasih tuh Al-Hayyu Al-Qayyum. Di kita kan kadang umum dari dulu kita dari kecil dari SD sampai pesantren tuh yang ngaji ayat kursi ya begitu doang dah. Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dia nggak pernah ngantuk, dia nggak pernah tidur, beres sudah. Nah kemudian lahu mafis samawati wal ardh. Nah kalau secara maknanya, secara syariat, milik Allah itu langit dan bumi. Ini langit aja kita lihat belum tentu itu langit, mega kan, bumi. Ini kalau kajian sufi secara ruhani, yang dimaksud lahu mafis samawati wal ardh itu dihubungkan kepada manusia apa? Nih. Yang namanya langit itu di sini samawat, kata orang sufinya latifah qalbi rusirapi ahfad di sini. Bumi mana nih? Alam hoki di jidatnya, di otak benaknya. Kalau kita sekarang milik Allah langit dan bumi, ya udah langit dan bumi beres sudah. Padahal mah suruh dikaji, langit itu bahasa isti'arah. Bukan bahasa sebenarnya. Ya di mana bahasa sebenarnya sah, secara syariat sah, secara maknawi, secara kedalamnya lagi secara ilmu sufi, yang disebut langit dan bumi itu ada di diri manusia. Mana itu nih? Di kolbu, latifah kolbi, rusiri, kopi, ahfa. Itu yang harus manusia tahu. Kalau dia belum tahu ilmu itu, meninggal, ya udah wassalam dia. Makanya kita harus tahu. Ilmu itu yang disebut, yang kata Allah, kamu itu nggak buta matanya. Yang buta hanya mata hatimu. Mafis sudur itu dada, di dalam dada ada kolbu, di dalam kolbu ada lagi latifah. 5 ini yang disebutnya samawat langit. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Maksudnya bukan cahaya ya langit dan bumi secara langit ketika kelihatan sama kita, maksudnya kolbu.
Bumi mana nih? Karena di sini itu ada 4 unsur, air, api, angin, tanah. Itu kajian sufi. Kalau kajian orang umum ya biasa kita dengar dulu, milik Allah langit dan bumi, beres udah. Akhirnya dimanain macam-macam. Apa yang ada di langit? Bintang, bulan, ya emang udah milik Allah itu. Tapi sekali kajian ke dalam lahu ma fis samawati wa ma fil ardi itu, lahunya itu kembali ke domir, kata ganti hu. Kalau secara ilmu ini kan hu-nya ke Allah. Nah, hu-nya itu siapa tuh? Lahunya siapa? Apakah sekarang ini kan kita ini baru dengar milik Allah. Nah, sekarang ini yang ngatur alam bumi, yang sekarang nih yang melihara bumi siapa? Al-ulama. Bukan zaman Rasul lagi, al-ulama sekarang nih. Yang sekarang sampai sekarang kita masih hidup, masih enak, masih enak karena ada ulama. Ulama yang mereka memang dekat kepada Allah, bukan karena dia bicara-bicara, tapi dia memang rohani dekat. Itu hamba-hamba Allah itu. Nah, sekarang ini yang ngatur langit dan bumi siapa? Hamba-hamba Allah. Ya kalau secara mana ini Allah yang milik Allah langit dan bumi. Nah, sekarang yang melihara sekarang hamba Allah siapa? Al-ulama. Zamannya ulama dulu zaman Rasulullah, zaman sahabat, tabi'in, sekarang zaman al-ulama warasatul anbiya. Jadi kalau secara makna ininya, sufinya lahu ma fis samawati wal ardi itu milik dia, milik Allah gitu bahasa ini. Apa yang ada di langit dan bumi, maksudnya apa? Ini nih, di kita ini ada langit, ada akhirat nih, akhirat dari qalbu, ruh, siri, khofi, afan. Nah, bumi ini otak benak. Mangdala diasbau ingdau ila biidnihi. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan syafaat indahu di sisinya kecuali dengan izin Allah. Nah, makanya orang-orang soleh, ulama-ulama itu bisa memberikan pertolongan. Kalau orang Wahabi dibilang agak ada orang mati udah aja mati, kata siapa? Maka ulama-ulama yang dekat kepada Allah karena dia mengamalkan ismu zat dari Allah, dia memberikan syafaat. Saya bilang kalau nggak ada ulama rijalul ghaib, ini Indonesia khususnya, oh udah hancur. Di kita itu ada rijalul ghaib. Siapa rijalul ghaib itu? Para wali, arwah muqaddasah, ruru yang suci, nukoba, nujaba, rokoba, budala, otadal abdi, otadarbaatun, ya imamani, ya kutubu, ya pardu, ya umanahu. Itu wali-wali. Jadi sekarang ini yang jaga timur barat itu wali. Kita kadang dicekokin, udah Allah yang jaga. Ini wali. Nukoba, nujaba, rukoba, budala, otadal ardi, otadarbaatun. Otadal ardi itu otadnya bumi. Ada 4 penjuru. Penjuru angin itu udah yang jaga. Umana. Itu para wali. Karena kita itu ngaji yang nggak sampai ke situ, akhirnya udah yang jaga langit dan bumi Allah udah beres. Akhirnya memahami agamanya udah turun temurun begitu aja. Para wali sampai sekarang ini mangdala dia sebab indawi labi iznihi dengan izinnya. Izinnya Allah. Para wali itu nukoba, nujaba itu para wali yang memberikan kecerdasan kepada orang-orang yang soleh. Nukoba, nujaba, rukoba, budala itu para wali. Ada wali yang 4 penjuru angin. Itu ada. Cuma orang sekarang apa? Quran hadis cuma textbook doang. Ketika disebutkan yang wali rijalul ghaib, dia bilang bid'ah, musyrik. Dah. Itu yang ngajinya baru sampai huruf. Gitu. Nah, ini buat wacana nih. Jadi mangdaliyas baing dole biidnihi, tidak ada manusia atau orang yang bisa memberikan syafaat, pertolongan di sisinya, dia itu mampu kecuali izinnya. Allah izinkan tuh. Nah, sekarang siapa pemimpin? Sultan Allah Syekh Abdul Qadir Jalani. Sekarang nih, sampai sekarang
Dan sesultan Allah itu punya murid namanya para mursyid. Ini yang kadang kita melupakan. Ya'lamu baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui, kalau kita artiin secara syariat, yaitu Allah mengetahui di depan mereka ataupun belakang. Makanya orang-orang yang diberikan izin oleh Allah, dia bisa mengetahui. Mengetahui apa di depan di belakang. Orang dia ngomong di hati aja dia tahu. Siapa tuh? Ulama mursyid, atau kita yang punya ilmu Allah itu. Jadi kalau mamanya Allah mengetahui di depan mereka, belakang mereka, memang udah jelas Allah udah tahu. Nah, di sini siapa? Ada hamba-hamba Allah. Wala yu'tuna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Mereka atau manusia biasa sedikit pun gak bakalan menguasai ilmu Allah. Mau dia profesor, doktor pun, mereka cuma menguasai ilmu apa? Ilmu zahir. Illa bima syaa, kecuali Allah kehendaki. Ada hamba Allah yang dikehendaki, tiba-tiba ada orang yang bisa ngomong dengan orang yang udah meninggal. Bisa nggak? Jais gak? Boleh, bisa. Allah menghendaki kok. Kita jangan nyalain orang. Masa sih orang udah meninggal bisa diajak ngobrol? Nah ini wala itu nabi syai'in illa bima syaa. Kenapa dia bisa? Dikehendaki Allah. Kenapa dia kehendaki Allah? Karena dia punya ilmu Allah. Apa tuh? Allah itu. Jangan heran. Ada orang yang bisa tahu, orang lagi ngomong di hati dia tahu. Siapa itu? Para wali. Wali itu bukan berarti dia bersorban. Wali itu bukan berarti dia harus di masjid, di musala mulu. Ada wali-wali yang mastur, yang goib, yang diumpatin rijal goib. Pakaiannya kusam, pakaiannya ya orang nggak dianggap lah. Tapi dia apa? Wala itu bisa illa bima syaa. Tapi dia dikehendaki Allah, tahu ilmunya. Nah, jadi ada kelebihan-kelebihan manusia. Likulli syai'in maziyah. La tahtakir mandunaka wa likulli syai'in maziyah. Jangan kau rendahkan di bawahmu, bahwa setiap sesuatu punya kelebihan. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Nah, kursinya Allah, maksudnya singgah sana. Kalau seakan-akan Allah lagi duduk, enggak begitu. Kursi itu apa? Ilmunya. Ilmunya Allah itu meliputi langit dan bumi. Apa itu? Adanya di mana? Di hamba Allah sekarang nih. Orang yang tahu di dirinya latifah, qalbi rusira fi nafsi. Kolab itu. Ini 5, ini 2. Itu wasi'a kursi samawati wal ardh. Makanya kalau orang nggak tahu ilmu ini, aduh kesasar dah. Jadi ilmu Allah itu luas, meliputi langit dan bumi. Kalau kita memenuhi secara syariat, beres sudah. Ya kalau ngajar SD, anak pesantren sih, kursi Allah itu luas, meliputi langit dan bumi. Udah nggak dijelasin lagi. Maksudnya ilmu Allah. Nah ilmu Allah itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi ada di hamba-hamba Allah. Mana itu? Yaitu yang di diri. Bahwa di dalam diri manusia itu ada langit maknawi. Apa langit maknawi? Nih 5 nih di sini. Ini 5. Di sini 2. Tuh. Wal ardi, bumi nih, bumi di sini nih. Karena dia ada unsur api, angin, tanah ada di sini. Wala yaudu hifzuhuma. Kalau dimanai Allah itu nggak pernah lelah hifzuhuma, menjaga keduanya. Ya sekarang yang menjaga langit dan bumi siapa? Wali-wali sekarang nih yang rijal goib itu. Yang sama orang modern sekarang dilupakan. Wa huwal aliyul azim. Allah itu yang maha tinggi lagi maha besar. Secara mana syariat. Nah sekarang ini siapa? Wa huwa itu hamba Allah itu. Ali yang maha tinggi lagi maha besar. Yang maha besar. Jadi sekarang ini yang menjaga memelihara langit dan bumi siapa? Hamba Allah. Al ulama, minal ulama, minal ulama. Bukan ulama zohir. Mereka ulama-ulama yang udah istighraq, yang sudah tenggelam ketika menyebutkan nama Allah itu. Nah itu sebelumnya tentang
kajian tentang ayat kursi, makna syariat maupun makna secara pengertian sufi. Tadi yang makna itu namanya takwil. Kalau tafsir itu memanakan secara kalimat. Kalau tadi takwilnya, takwilnya itu merubah dari kalimat yang ada. Jadi nggak ada. Itu takwil yang tadi itu. Kok di situ hamba Allah bukannya Allah? Itu namanya takwil. Kalau tafsir itu mengartikan secara kalimat itu tafsir. Tafsirnya begini. Ya mudah-mudahan mungkin ada yang tanyakan. Ustaz? Ini mengenai ayat ini Ustaz. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Iya. Kemudian yang tadi apa kan? Man itu hadis bukan kan? Itu surat Ar-Rahman. Enggak yang sebelumnya. Kullu man 'alaiha fan itu. Bukan, yang ini yang tadi Ustaz bilang yang sampai tidak mengenal dirinya. Panah melebur diri. Apa sih? Lupa saya. Dalilnya itu kullu man 'alaiha fan. Itu. Jadi panah itu artinya ngelebur. Secara makna panah itu rusak. Panah yapna. Asalkan fania yapna artinya rusak, halaka. Karena ini dibahas sangat istilah orang sufi, panah itu apa? Semuanya diri dia nggak ada, hanya Allah aja gitu. Itu orang yang sudah usul, ke Allah. Kan orang yang sudah usul ke Allah punya guru nggak dia? Punya guru nggak? Ya ke gurunya dulu. Makanya dalam kitab-kitab Syaikhul Qadir itu panah ke Allah benar. Kita nggak bakal bisa panah langsung ke Allah. Kan kita punya guru, melalui guru dulu gitu loh. Kalau panah itu semuanya karena Allah. Cuma kalau di kajian secara tasawuf itu ya panah ke Allah ya sebenarnya benar orang yang sudah usul. Tapi kita nih sebagai murid-muridnya atau orang yang murid lah, kita panah ke siapa dulu? Ke gurunya dulu baru ke sana. Makanya itu Qur'annya kullu alifan itu dasar. Semua yang ada di muka bumi ini hancur bahasanya. Cuma diambillah istilah itu sama orang sufi, maksudnya panah itu bukan hancur lebur kiamat. Artinya nggak ada keinginan kecuali keinginan Allah gitu. Kudro irodanya sifat 20, semua juga kajian sifat 20. Nggak jauh dari sifat 20 kita. Namanya kita orang ahli sunnah wal jamaah. Kalau orang Mu'tazilah nggak ada sifat 20 dia. Ini kita tuh kajian sifat 20. Yang tadi sifat 20 nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Adanya di mana? Di lafaz Allah. Nah, kalau panah itu Pak semuanya karena Allah. Cuman kan kita punya guru. Kalau yang di tasawuf itu ya pengalaman pribadi dia. Ulama tadi bilang panah ke Allah dia. Lah kita orang yang baru belajar ke siapa? Gitu. Yang itu ya. Oh jadi bukannya maksudnya terjadi kehancuran dan terjadi kematian gitu. Iya, itu kan kalau secara tafsir. Tafsir benar. Jadi menceritakan semua alam jagat raya hancur semua kecuali Dzul Jalali wal Ikram. Allah yang maha agung lagi maha mulia. Ya benar di Suratul Yasin juga ada. Nah, itu diambil istilah itu. Kalau kita pengen mulia dan agung, panahkan semua kepada Allah gitu. Nah, bahasa panah itu bahasa tasawuf. Yang dimaksud panah itu sifat-sifat jelek kita. Bakoin itu sifat-sifat bagus kita. Kan ada tuh makom panah kan. Masuk makom panah itu semua sifat-sifat jelek kita buang. Hancurkan. Kullu man alifan, sombong, takabur, riya, ujub, banyak keinginan, buang tuh panahin gitu. Bakoin apa? Sifat-sifat yang mahmudah, rajin ibadah, selalu zikir. Itu sebenarnya. Kita kalau belajar tasawuf yang dari bacaan hikam, panah, bako, pusing. Padahal makom panah itu semua sifat-sifat jelek kita, basariah, buang. Harus bako, sifat-sifat yang terpuji.
Jadi itu istilah sufi, panah itu bukan istilah syariat, bukan istilah fikih, bukan. Kalau tadi uluman alefan itu makna secara tafsirnya, semua di alam jagat raya ini hancur kan, kecuali yang maha agung, yang maha mulia, siapa? Allah gitu kan. Kan di Jatuh Nasin, setelah orang manusia hancur semua kan, Allah berdiri, nanti kan dibangkitkan Nabi Muhammad, ya kan. Nanti dibangkitin tuh umatnya siapa? Ulama-ulama. Jadi maknanya memang berbeda. Ya kalau mana mereka memanai pakai akal syariat seperti itu dong udah. Kayak tadi tuh, itu takwil sufi itu. Kan saya bilang kalau kita ngaji ayat kursi emang sering kita baca. Makanya kalau dalam ilmu asrar itu Pak, ayat kursi itu ada yang jaga. Namanya Syekh Kandias. Syekh Kandias itu siapa? Raja Jin Baghdad, Raja Jin Islam Baghdad Pak. Makanya orang dulu ya orang-orang hikmah, kalau pengen kaya apa, ya udah baca ayat kursi. Bacanya berapa? 4.444. Pusing kan? Itu nanti hodam Syekh Kandias datang, bawa duit sekarung emas apa Badaturin. Jadi orang hikmah. Ini Syekh Kandias yang punya. Kalau orang hikmah, makanya di Toreko nggak ada gitu. Jadi Syekh Kandias itu, Kandias namanya, itu Raja Jin Islam, asalnya dari Baghdad. Makanya banyak orang yang pakai hodam itu ayat kursi. Pakai hodam ayat kursi ada Pak. Jangan salah. Orang kok wibawa apa bisa ini? Itu ada hodam. Coba kalau hodamnya kagak ada. Sama dengan orang-orang dagang. Coba nggak pakai penglaris, sama biasa aja. Kenapa ada orang dagang berjejer orang kan? Ada penglaris, ada hodam itu. Coba yang biasa-biasa aja. Sama manusia pun. Kalau dia pakai hodam jin, katakan dia menguasai ayat kursi, ketaikan, itu bisa disuruh apa-apa itu. Suruh orang datang ke sini, datang. Makanya ilmu-ilmu wirid, parwaridan itu ada ilmu hikmah, ada ilmu toreko. Di ilmu toreko itu nggak ada gitu-gituan. Itu Ustaz. Cukup Ustaz? Berapa bisa? Ada lagi mungkin? Jadi beberapa pertemuan yang kita ketemu di sini itu dari ayat pertama sampai sekarang berapa pertemuan? Itu sama masyarakat luar Pak disukai. Orang kalau saya bikin video kecil kayak gini, itu bisa 500 orang nonton. Karena kajiannya kajian yang memang di luar umum gitu loh. Yang pertemuan pertama itu, pertemuan kedua tentang maulid secara toreko, itu di luar secara ini medsos yang nonton banyak itu, tapi zohirnya yang ngaji ya 5 orang kan ya. Jadi orang-orang di luar itu Pak butuh kajian-kajian yang takwil gitu, yang mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.